Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Last House on the Left yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Mary yang diculik dan diperkaos oleh sekelompok kriminal. Tanpa disadari, para pelaku kemudian berlindung di rumah orang tua Mary. Saat orang tuanya mengetahui kejadian itu, mereka membalas dengan cara brutal demi membela putrinya. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang pria di dalam sebuah mobil. Salah satu dari mereka adalah seorang penjahat bernama Crook. Sementara 2 lainnya merupakan polisi yang sedang bertugas mengantarnya ke penjara. Dalam perjalanan, Crook meminta agar mereka berhenti sejenak karena ia ingin buang air kecil. Namun permintaan itu ditolak oleh kedua polisi. Ketika mereka berhenti di perlintasan kereta api untuk menunggu kereta lewat, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh kendaraan lain yang ternyata dikendarai oleh komplotan Crook, yakni Sadie dan Francis. Dalam kekacauan itu, Crook berhasil melarikan diri, meninggalkan 2 polisi yang tewas dalam kejadian tersebut. Adegan kemudian berganti dan menampilkan seorang gadis bernama Mary yang sedang berlatih renang. Mary adalah seorang atlet renang yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah lomba. Tak lama kemudian ibunya Emma datang menjemput Mary untuk mengajaknya berlibur bersama ayahnya John, yang merupakan seorang dokter. Mereka pun pergi berlibur ke rumah lama keluarga mereka. Setibanya di sana, Mary meminta izin untuk tinggal di rumah tamu yang terpisah dari rumah utama, tempat orang tuanya menginap. Saat berkeliling di sekitar rumah, Mary menemukan sebuah danau, dan karena hasratnya sebagai atlet renang, ia pun spontan melepas pakaian dan langsung berenang di danau tersebut. Setelah selesai berenang, Mary memanfaatkan kesibukan orang tuanya untuk meminta izin menemui sahabat lamanya Paige yang sudah lama tidak ia temui. Meskipun Emma sempat ragu, ia akhirnya mengizinkan, sedangkan John bahkan memberikan uang saku kepada Mary. Saat Mary dan Paige sedang mengobrol tentang narkoba, tanpa mereka sadari, seorang pria bernama Justin yang sedang berbelanja di sana mendengar percakapan mereka. Justin lalu menghampiri dan memberitahu bahwa ia memiliki jenis narkoba yang mereka bicarakan, bahkan menyebutnya sebagai bestseller. Tanpa banyak tanya, Justin mengajak mereka ke motel tempat ia dan keluarganya menginap untuk memperlihatkan barang tersebut. Sesampainya di sana, Paige meminta Mary untuk menunggu di dalam mobil, sementara ia masuk bersama Justin. Sementara Mary menunggu di dalam mobil, Justin dan Paige masuk ke kamar motel untuk mengambil sesuatu. Saat sedang menunggu, Mary tiba-tiba dicekikkan oleh seorang wanita parubaya yang merupakan petugas kebersihan motel. Wanita itu mengetuk kaca mobil Mary dan menanyakan tentang sebuah kunci yang terjatuh. Karena merasa curiga, Mary pun memutuskan untuk menyusul Justin dan Paige ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Mary mendapati Justin dan Paige sedang bersantai sambil merokok narkoboy. Awalnya Mary terkejut, namun karena terpengaruh oleh suasana, ia akhirnya ikut mencoba narkoboy yang ditawarkan oleh sahabatnya itu. Mereka pun larut dalam suasana santai dan menyenangkan sambil berbincang. Namun tidak lama kemudian, situasi berubah drastis ketika 3 orang pria masuk ke kamar. Mereka adalah ayah, paman, dan bibi Justin. Ternyata mereka adalah komplotan penjahat yang sempat terlihat di awal film. Crook, sang ayah, langsung marah kepada Justin karena telah membawa orang asing ke dalam kamar mereka tanpa seizin dirinya. Justin mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya berseneng-senong dan tidak melakukan hal yang berbahaya. Namun Crook, yang sudah terlanjur emosi, malah memukul Justin dan menunjukkan potongan berita koran yang mengabarkan bahwa mereka saat ini menjadi buronan DPO karena aksi kriminal mereka sebelumnya yang terekam kamera CCTV. Mengetahui hal itu, Mary langsung mengatakan bahwa dirinya dan Paige tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka. Namun Francis, salah satu anggota komplotan, tidak mempercayai ucapan Mary. Ia langsung menodongkan senjatanya ke arah Paige, yang sontak membuat Paige panik dan lari bersembunyi ke dalam kamar mandi. Di dalam sana, ia mencoba meminta tolong lewat jendela kecil. Namun sayangnya, polisi yang ada di luar tidak mendengar teriakannya. Karena ulah Paige yang membuat keributan, Francis menjadi semakin marah.
ia pun menghancurkan ponsel milik Mary dan Paige. Lalu setelah memastikan situasi di sekitar motel aman, mereka memutuskan kabur dari sana menggunakan mobil milik Mary. Namun karena komplotan Crook tidak familiar dengan rute jalan di daerah itu, tanpa mereka sadari, Mary justru memberikan petunjuk jalan yang arahnya mendekati rumahnya sendiri. Saat mereka berkendara dan hampir sampai ke rumah Mary, tiba-tiba Crook kehilangan kendali atas kemudi hingga mobil mereka menabrak sebuah pohon. Akibat kejadian tersebut, Francis mengalami patah tulang hidung. Hal itu membuat dia, Crook, dan Sadie melampiaskan amarah mereka kepada Paige dan Mary. Saat Mary terpojok oleh Sadie, tanpa diduga Paige tiba-tiba memukul Sadie dan segera mengambil kesempatan untuk kabur, meninggalkan Mary seorang diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Paige, Sadie, dan Francis. Meskipun Paige sempat berhasil bersembunyi, namun pada akhirnya dia tertangkap dan dibawa kembali ke hadapan Crook. Karena perbuatannya tersebut, Paige pun harus meregang nyawa di tangan Crook. Mary juga tidak luput dari penderitaan. Ketika Justin menolak untuk melecehkannya di depan mereka, Crook justru memberikan kelas praktek langsung kepada Justin dengan memperkosa Mary di hadapannya. Bahkan di hadapan Sadie yang merupakan pacar Crook. Dengan sisa tenaga yang ada, Mary berusaha bangkit dan melarikan diri. Ia berlari dan berenang, berusaha menghindari komplotan Crook. Namun sayangnya, keahliannya dalam berenang tidak bisa menyelamatkannya. Setelah sebuah tembakan yang dilepaskan Crook mengenai dirinya, karena hari semakin gelap dan hujan tak kunjung reda, komplotan Crook pun berjalan menyusuri hutan. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah yang tanpa mereka sadari adalah rumah orang tua Mary, yaitu Emma dan John. Begitu pula dengan Emma dan John yang tidak mengetahui bahwa ketiga orang asing yang mereka terima adalah pelaku kekerasan terhadap putri mereka. Oleh karena itu, Crook dan komplotannya disambut dengan ramah. Bahkan John memberikan perawatan kepada Francis yang mengalami patah tulang hidung. Ketika mereka sedang berbincang di ruang tengah, tiba-tiba listrik di rumah padam karena sambaran petir. Hal itu membuat John keluar rumah untuk menyalakan generator, sementara Emma tetap di dalam bersama Crook dan yang lainnya. Di sana, Crook mulai mengarang cerita untuk menjelaskan alasan keberadaan mereka di tempat terpencil itu, sekaligus menyembunyikan kejadian sebenarnya. Setelah listrik kembali menyala, John pun melanjutkan pengobatannya kepada Francis. Karena hujan belum juga reda dan tidak ada jaringan telepon untuk memanggil taksi, Emma kemudian menawarkan mereka untuk bermalam di rumah tamu. Saat itulah, ekspresi Justin tiba-tiba berubah drastis, membuat Emma merasa sedikit bingung dan curiga. Ketika Justin meminta izin untuk pergi ke toilet, tanpa diduga ia melihat foto Mary yang tertempel di kulkas rumah Emma. Hal itu sontak membuat Justin terkejut dan panik, karena ternyata orang yang saat ini sedang menolong mereka adalah orang tua Mary, korban dari kelompok Crook. Tak ingin ayah, paman, dan bibinya mengetahui keterkaitan itu, Justin pun berpura-pura tenang dan bersikap seperti biasa, seolah tidak mengetahui apapun. Namun, secara diam-diam, Justin meletakkan kalung milik Mary yang sebelumnya dikenakan gadis itu ke dekat cangkir yang baru saja digunakannya. Setelah mengantarkan rombongan Crook ke rumah tamu, tiba-tiba Emma dan John mendengar suara mencurigakan dari arah luar rumah. Ketika mereka mengecek ke teras, betapa terkejutnya John saat menemukan Mary tergeletak dalam kondisi lemah. Ia pun segera memberikan pertolongan pertama kepada putrinya tersebut. Saat memeriksa tubuh Mary, John menyadari bahwa anaknya telah mengalami pelecehan secara paksa. Emma yang panik langsung menuduh Justin sebagai pelakunya. Terlebih karena ia menemukan kalung Mary berada di dekat cangkir yang digunakan Justin sebelumnya. Tak ingin kondisi Mary semakin memburuk, John pun bergegas menyiapkan perahu untuk membawanya ke rumah sakit. Namun saat akan menyalakan perahu, kunci tidak ditemukan di tempatnya. Hal itu membuat John langsung meminta Emma untuk mencari kunci di dalam rumah. Ketika Emma berada di dapur, tiba-tiba Francis masuk dan meminta minum. Emma mencoba mengalihkan perhatiannya agar Francis tidak menyadari bahwa Mary sedang berada di ruang tengah. Setelah merasa cukup siap, Emma pun menyuruh Francis menuju ke ruang tengah. Begitu melihat Mary, Francis langsung tersulut emosi dan menyerang. Namun beruntung John datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Emma. Hingga akhirnya mereka berhasil membunuh Francis. Setelah menghabisi Francis, Emma dan John langsung bergerak ke rumah tamu
untuk menghadapi sisanya. Saat mereka masuk ke dalam kamar, Justin tiba-tiba menodongkan senjata ke arah mereka. Namun secara mengejutkan, bukannya menyerang, Justin malah menyerahkan senjata itu kepada John. Tanda bahwa ia tidak berada di pihak Crook dan memilih untuk membantu mereka. Saat John bersiap untuk menembak Sadie dan Crook yang sedang tertidur, tiba-tiba Crook berhasil bangun dan melarikan diri ke rumah utama. Namun, Sadie tidak seberuntung itu. Ia tewas di tangan pasangan suami istri tersebut. Sesampainya di rumah utama, Crook dikejutkan oleh pemandangan mengenaskan. Adiknya, Francis, telah tewas. Rasa terkejutnya semakin memuncak saat mengetahui bahwa Emma dan John ternyata adalah orang tua dari Mary. Crook pun langsung mengira bahwa Emma dan John memang telah merencanakan semua ini untuk membalas dendam atas apa yang telah ia dan keluarganya lakukan terhadap Mary. Saat John melihat keluar jendela dan mengira Crook kabur bersama Emma, ternyata dugaannya salah. Ternyata Crook masih ada di sana dan menyerang John. Perkelahian pun tidak dapat dielakkan, hingga John akhirnya terpojok dan hampir saja dibunuh oleh Crook. Di waktu yang hampir bersamaan, Justin hendak menembak Crook. Namun sialnya senjata yang digunakan ternyata tidak berisi peluru. Hal itu dimanfaatkan Crook untuk menyerang balik Justin. Emma datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Justin dari ancaman Crook. Kini, nasib hidup dan mati Crook sepenuhnya berada di tangan Emma dan John. Setelah memastikan situasi aman, John segera membawa Emma, Mary, dan Justin pergi meninggalkan tempat itu menggunakan kapal boat. Beberapa hari kemudian, penonton dikejutkan oleh adegan yang memperlihatkan Crook masih hidup. Ternyata, John sengaja tidak membunuhnya secara langsung. Sebagai bentuk balas dendam yang lebih kejam dan epik, John memberikan obat bius pada Crook hingga tubuhnya tak berdaya. Lalu memasukkan kepalanya ke dalam oven pemanggang, dan film pun berakhir dengan adegan mengerikan tersebut. Kejadian mengerikan terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman, yaitu rumah. Ini menunjukkan bahwa bahaya bisa datang kapan saja, bahkan saat kita merasa paling aman sekalipun. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka, dan sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.